warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya mulai khotbah, saya bulan Ramadan tiba suci meningkatkan iman hati, puasa, ibadah, serta sedekah, mendapatkan amal yang berkah. Semoga hal ini dapat membantu menciptakan suasana yang hangat untuk semangat dalam ceramah malam ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allah Ta'ala fi kitabul karim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakata wa lam yakhsha Allah. Sadaqallahu alazim. Bapak Ibu, anak-anak sekalian yang saya hormati dan saya banggakan, pertama-tama marilah kita akhiri menjaga syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang senantiasa memberikan rahmat, taufik dan inayahnya kepada kita semua, sehingga pada malam hari ini kita sama-sama hadir di Masjid Haja Fatimah ini dalam rangka untuk melaksanakan salat Isya, dan insya Allah akan dilanjutkan dengan salat Arbi secara berjamaah. Dan marilah kita tak lupa memberikan salam dan salam kepada junjungan Nabiullah Muhammad SAW, Nabi yang sifat ini sebagai rahmatan lil alamin. Jamaah kami yang sama-sama merahmati dan memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini saya mendapat tugas di sini di masjid ini, dan saya merasa bangga karena masjid ini ya agak megah dan pas administrasinya tidak begitu. Karena saya masuk di masjid ini disebabkan kalau ya sekarang bagaimana cara kita supaya masjid ini ramai? Makanya ayat yang saya bacakan tadi adalah al-amni ma'murkan masjid. Jadi orang-orang yang memakmurkan masjid itu adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari dunia, kemudian menegakkan salat, kemudian mengeluarkan zakat. Yang demikian itu ya tidak akan berpaling dari kebenaran yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana masjid ini supaya kita lebih makmur, supaya banyak orang tergantung dari panitia. Saya percaya bahwa masjid ini sudah dibentuk panitianya. Kalau sudah dibentuk panitianya, di sana ada seksi ibadah, seksi keramaian, dan seksi-seksi yang lain. Termasuk di dalamnya adalah pengurus majelis taklim. Tentu pengurus majelis taklim ini adalah mengambil bagian untuk memajukan memakmurkan masjid ini supaya rame. Anak-anak kita ini masih kecil, insya Allah 5 tahun 10 tahun yang akan datang sudah besar-besar, berarti sudah bertambah jamaah, dan kita semakin bertambah. Karena insya Allah di belakangnya nanti ada yang melahirkan dan lain sebagainya, ada yang datang, insya Allah masjid ini bisa dimakmurkan. Bagaimana masjid ini supaya dimakmurkan? Itu supaya kita ini memberi
sini bahwa kita sholat berjamaah ini adalah jauh beda dengan kita sholat berjamaah sama sendiri-sendiri. Sholat berjamaah di masjid ini adalah mendapatkan 27 derajat dibanding sholat sendiri di rumah. Jadi oleh karena itu kepada bapak-bapak ibu termasuk anak-anakku yang libur sekolah, diusahakan jangan sampai orang tuanya sibuk di rumah, ya anaknya datang di rumah. Tapi jangan lupa minta supaya masing-masing dicilin. Masing-masing dicilin itu terlalu banyak tiap hari. Ya katakanlah 1.000, 2.000, 5.000. Nah itu. Kenapa kita membiasakan memotivasi anak-anak supaya anak-anak itu terbiasa? Insya Allah anak-anak yang lain juga ikut, termasuk ibu. Jadi yang tidak terlalu sibuk, kalau apalagi sholat subuh dan sholat ada hadis bahwa melaksanakan sholat sunat qabliyah pada waktu fajar atau sholat sunat sebelum subuh itu pahalanya lebih besar daripada bumi dan isinya. Dan ini tidak bisa kita yakinkan apabila kalau tidak ada keimanan dalam jiwa kita. Jadi oleh karena itu pada waktu Isya sudah mulai lebih-lebih sudah dikumandangkan azan, marilah baca tempat kita sholat berjamaah subuh masjid. Dan diusahakan sebelum sholat sunat subuh itu ada namanya sholat tahajud malam hari. Kita bangun seperempat malam. Kalau tidak bisa jam 2, kalau tidak bisa jam 3 supaya bersambung dengan waktu sholat sunat qabliyah sebelum subuh. Dan ingat pada waktu di masjid, pada waktu subuh itu diusahakan juga bawa 1.000 anak-anak saya, 1.000 atau 2.000 untuk masukkan cairan. Karena itu pada saat waktu subuh itu sangat-sangat berkah. Pada waktu turun baru rezeki, tapi kita juga masukkan rezeki di cairan. Tentunya rezeki itu apakah lewat hiburan kita, bapak kita terbang-bang. Yang penting ilmu dengan keyakinan. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu sekali lagi bahwa setelah selesai bulan Ramadan atau sekarang baru kita masuk hari yang maka kita tingkatkan, kalau perlu lebih banyak lagi karena pahalanya tadi 20 dibanding sholat sendiri. Tentu kita beribadah sholat di masjid ini, sholat isya sebentar, sholat subuh, kemudian sholat zuhur, sholat asar dan maghrib dan isya. Semuanya diupayakan apalagi kalau kita sudah tidak ada kegiatan. Nah itu namanya berpunya makmurkan masjid. Siapa lagi program kita ini? Dan termasuk anak-anak kita, generasi baik, generasi penerus jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kemudian selanjutnya kaitannya dengan puasa ini, sebagaimana Rasulullah bersabda, "Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa, kata Allah, berpuasa pada bulan Ramadan penuh dengan keimanan, keikhlasan dan mengharapkan ridho Allah, maka diampuni dosa-dosa yang telah yang ayat ini untuk diampuninya dosa-dosa kita itu yang lalu. Ya, dosa kita itu kan ada yang kita masih ingat, ada yang kita sudah tidak ingat. Tentu
baik dosa itu baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Apa kita minta kepada Allah, ya Allah, ampunilah dosa kami, dosa saya, ya. Baik saya sengaja maupun tidak sengaja, baik dosa saya yang sembunyi-sembunyi maupun yang terang-terang, dosa saya yang lama maupun dosa yang baru, ampunilah ya Allah. Insya Allah akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya itu ada yang dikenal taubat. Jadi yang dikatakan diampuni dosa-dosa kita dan diberikan berkah adalah berkaitan dengan pengampunan atau taubat. Karena dikatakan taubat itu artinya melakukan kesalahan terhadap Allah dan kembali mendekatkan diri kepada Allah, tidak akan lagi mengulangi dengan niat ketiga apa yang kita buat. Maka insya Allah namanya taubat nasuha. Lain yang kecil-kecil, kadang kita tidak sengaja, tapi dia tersedot untuk mengucapkan, nah itu pasti kita hanya mengucapkan astagfirullah, ampunilah dosa saya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian selanjutnya yang terakhir, kita hidupkan sholat malam. Jadi setelah sholat isya ini kan dihidupkan sholat malam, yaitu sholat arti, kemudian witir, kemudian ditambah lagi yang lain tadarus, membaca Al-Quran, hafalan atau diadakan perlombaan mengajar. Ada yang terakhir itu lebih bagus di dalam memuliakan masjid ini, sehingga ada kegiatan motivasi yang kita laksanakan selama bulan Ramadan. Maka tidak ada yang diharapkan bahwa kegiatan kita dapat dijabah dan diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Rasulullah bersabda, "Man qama Ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang menghidupkan malam-malam pada bulan Ramadan, dalam hal ini melaksanakan sholat Tarawih dan ibadah-ibadah yang lain penuh dengan keimanan dan keikhlasan dan mengharapkan ridha Allah, maka insya Allah akan diampuni dosa. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kaitannya dengan sholat berjamaah ini itu ada hubungannya dengan ustaz kita yang menyampaikan. Saya sarankan sudah bagus, saya sarankan jangan mengambil ayat-ayat yang terlalu, karena itu bisa menjadi jangan seperti di pesantren kita menghafal ayat, kita campur berapa ayat, punya yang singkat-singkat. Kalau perlu dipul-pul pada yang lain itu anaknya itu dikasih berdasarkan emas sehingga besok nanti besok imamnya terlalu panjang. Saya tidak melihat di selain sana karena imam terlalu panjang. Nah, kalau saya sendiri ya seperti itu. Karena Rasulullah SAW dia kalau jadi imam tinggal sudah azan untuk Muhammad keluar dari rumahnya karena dekat rumahnya menuju masjid, masuk dia jemaah ada yang berdoa. Maka ayatnya terlalu. Yang pilih, saya katakan kumpulan. Ini kalau kumpul kita tidak mau terima. Tapi ada sahabat dia baca imam kumpul, pertama kumpul, baca kumpul. Lalu setelah sholat diajukan kepada Rasulullah, dipanggil sahabat itu. Hai sahabat, saya dengar pemberitahuan kita membaca kumpul rakaat pertama dan rakaat kedua. Biasanya membaca kumpul karena membaca kumpul tinggi, karena menceritakan
saya serahkan. Boleh ayat terakhir setelah salat maghrib itu ini bukan ini menjaga supaya dana itu betul-betul bisa memahami dan bisa ikut jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena waktu sangat terbatas, demikian yang dapat saya sampaikan. Sebelum saya akhiri saya dengan sebuah pantun. Bulan Ramadan penuh berkah, pahala berlipat setiap malam. Jaga hati dan amalan yang sakit. Semoga Allah mengampuni segala kesalahan. Semoga diterima amal ibadah kita di bulan yang suci ini. Akhirul